Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Darda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bersabda, inna athqala syai'in yudha'u fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati khuluqun hasanun wa inna Allah ta'ala yubghidul fahishal badhi'a. Ini dia nih. Kenapa kita harus berakhlak dengan akhlak yang baik? Emang duha doang yang ditimbang? Emang tahajud doang yang ditimbang? Emang sholat doang yang ditimbang? Kagak. Akhlak kita juga ditimbang. Akhlak ame temen, akhlak ame tetangga, akhlak ame saudare, akhlak ame siapa aja, bahkan akhlak ame kucing. Kucing kagak salah kagak apa, kadang kita tendang, kita sebel sama dia. Akhlak sama anjing, bahkan akhlak sama binatang-binatang yang menjijikkan, akhlak sama orang-orang yang kita anggap dia bau. Apa sih? Akhlak ternyata ditimbang itu. Dan kalau itu sampai ditimbang dan timbangan itu berat, karena kita menyakiti orang lain, karena kita membuat orang lain sakit karena kita, itu akan membuat, kata Rasulullah, cacat amalan kalian semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sesungguhnya yang paling berat memenuhi timbangan seorang mukmin di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Ingat, berarti kan kepahaman sebaliknya, ya kan? Kepahaman sebaliknya adalah sesungguhnya timbangan yang paling berat mengurangi timbangan seorang mukmin di hari kiamat adalah akhlak yang buruk. Nah, gitu kira-kira. Hati-hati. Ya. Wa inna Allah ta'ala yubghidul fahishal badhi'a. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berperilaku buruk dan keji. Ya, saya berusaha gitu ya, sebisanya gitu, tenang, kalem, adem, nerima, maafin, ngehargain, ngehormatin. Ada yang gak sengaja, ya udah kita minta maaf dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah yang pengen kita kemudian ikutin dia. Allah Akbar. Ayo 16, 2 slide lagi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, yaqulu, dan dari Abu Hurairah dia berkata, dia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, atadruna, ya, tahukah kalian ma aktsaru ma yudkhilun nasan nara, apa sih yang paling banyak membuat manusia masuk neraka? Atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nasan nara, tahukah kalian semua apa yang paling banyak, paling sering, paling mengakibatkan seorang manusia masuk neraka? Apakah Rasulullah kemudian akan menjawab, mereka karena tidak sholat duha, karena mereka tidak sholat tahajud, karena mereka tidak bersedekah? Iya, itu ada bagian yang lainnya. Tapi di bagian hadis yang satu ini, para sahabat menjawab. Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Qala, Rasulullah kemudian melanjutkan, fa inna aktsara ma yudkhilun nasan nara, siapa? Apa? Al-ajwafan. Beliau bersabda, sesungguhnya paling banyak membuat manusia masuk neraka adalah 2 lubang. Al-farju wal famu, yaitu kemaluan dan mulut. Hati-hati, ya, kita semua hati-hati. Ya. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Mudah-mudahan 2 yang memang nempel sama kita ini tidak mengantar kita pada neraka, melainkan mengantar kita pada surga, seperti apa yang menjadi penutup hadis ini. Atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Ya. Apakah kalian semua mengetahui apa yang paling banyak membuat manusia itu masuk surga? Qalu, mereka menjawab lagi, Allah wa rasuluhu a'lam, ya, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu, ya. Kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala fa inna aktsara ma yudkhilun nasal jannah taqwallahi wa husnul khuluqi. Beliau bersabda, sesungguhnya yang paling banyak membuat manusia masuk surga adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, ini omongannya Pak Peri ini, takwa.
Jaga ketakwaan, ketawakalan, jaga takwa dan ketakwalan. Waduh, nasihatnya luar biasa. Allahumma shalli wa sallim berkali wa ali. Wa husnul khuluqi. Ya, kita sering dengar takwaan membawa pada surga, sering dengar, Pak. Bu, sering dengar. Tapi yang kita kurang dengar adalah ternyata akhlak yang baik itu juga mengantar pada surga. Ketika kita dibilang sama orang, "Blon lo," terus kita nggak menjawab, "Lo tuh yang blon," nggak menjawab itu. "Blon kamu, bodoh kamu." Iya, Pak. Insya Allah saya akan belajar. Masuk surga. Masuk surga. Masuk surga. Kita diledekin sama orang. Kita diejek sama orang. Kita dihina sama orang. Kita difitnah, kita dibully. Lalu kemudian kita bersabar untuk menunjukkan akhlaknya, akhlak Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahu Akbar. Rasulullah disuruh sabar sama Allah kan. Fasbir ala ma yaqulun. Ya Rasulullah, kalau engkau itu diledekin, dihina, diejek, dicaci maki, jangan berperang sampai kuperintahkan berperang. Jangan melawan sampai kuperintahkan melawan. Tunjukkan dulu akhlak yang satu ini apa? Fasbir ala ma yaqulun. Udah sabar aja dulu. Bisa nggak kita begitu? Kagak, kita reaksioner, baperers. Orang satu gitu dua. Biarin, gue injek deh. Waduh, kok gitu jadi ngomongnya? Rasulullah tuh, Allah bilang apa? Fasbir ala ma yaqulun. Sabar ya Rasulullah, sabar. Dan Rasulullah bersabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, nih lihat nih. Ternyata kata Rasulullah yang paling banyak memasukkan manusia itu ke surga. Kalau ketakwaan kita udah tahu deh. Tapi ternyata ada lagi yang memasukkan kita surga. Dan itu paling banyak memasukkan orang ke surga. Nanti apa? Wa husnul khuluqi. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Oke, satu slide terakhir. Alhamdulillah. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah meridainya. Qalat, dia bercerita, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar kata Aisyah istrinya Rasulullah bahwa Rasulullah pernah berkata, innal mu'mina, sesungguhnya derajat seorang mukmin ya dengan akhlaknya liyudrika la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'imil laili wa sa'imin nahari. Masya Allah. Innal mu'mina, dibaca ininya apa namanya slide-nya yang ada di layar Zoom. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'imil laili wa sa'imin nahari. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik akan mencapai tingkatan derajat seorang hamba yang melakukan qiyam di malam hari secara sempurna dan melakukan puasa di siang harinya dengan sempurna. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya dan meridhai siapa yang membuat hadis ini nyampe kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya sudahi dan saya serahkan kepada pembawa acara. Mudah-mudahan Allah meridhai pertemuan kita ini dan membawa kita pada kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad.